ibu-ibu, saya minta nih perwakilan kelompoknya ya untuk menjelaskan mengenai permasalahan pada lansia ya. Hasil diskusinya tolong jelaskan tuh mengenai permasalahan lansia, entah itu permasalahan fisik, permasalahan tentang psikososial ya, psikososial yang berhubungan dengan jiwa gitu ya, dengan gimana hubungan dengan tetangga ya, biasanya lansia seperti apa gitu ya, permasalahan mengenai spiritual atau keagamaan biasanya kalau pada lansia itu seperti apa. Nah sekarang saya minta nih perwakilan kelompok Ibu Minul nih ya untuk menjelaskan tentang permasalahan pada lansia, permasalahan fisiknya biasanya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan udah lanjut usia itu saya suka penglihatan sudah tidak jelas lagi, pendengaran sudah berkurang, dan jalan juga suka seluyugan gitu karena faktor tulang yang sudah tidak kuat lagi. Ada yang menanggapi Ya ibu, seperti itu kalau udah tua suka kadang-kadang dan ya memang seperti itu ya, rata-rata memang orang tua nggak bakalan ada yang kuat lah ya. Maksudnya orang tua bisa lari ya, nggak mungkin ya. Sekarang coba permasalahan yang terjadi pada lansia yang mengenai permasalahan tentang psikososial ya, tentang kejiwaannya itu biasanya seperti apa gitu ya pada lansia, tentang hubungan dengan tetangganya itu. Nah, tolong jelaskan Ibu Maya ya. Nah, hasil diskusi dengan kelompoknya itu seperti apa tuh permasalahan pada lansia? Ya kadang-kadang suka marah-marah kalau ada tetangga diskusi katanya berisik, kadang-kadang ya kalau udah tua mah dengarannya suka marah-marah, terus hatinya tuh kayak rasa ada ketakutan, kadang saya udah tua katanya ya, takut mati lah katanya, ingat ke situ aja katanya, seperti itulah. Ya, jadi kadang marah-marah nggak jelas ya. Coba sekarang kalau menurut Ibu Emma, permasalahan lansia yang bersangkutan dengan masalah fisik, masalah spiritual itu, masalah keagamaan biasanya seperti apa tuh? Kalau udah tua itu suka malas sholat katanya, sakit punggung katanya, jadi malas kalau mau sholat katanya. Ya seperti itu kak? Iya. Seperti itu ya. Berarti nenek kita semua rata-rata seperti itu ya. Iya. Ya Lansia lagi ya, karena mungkin sudah nggak ingat waktu sholat itu kapan ya. Biar lebih jelasnya nih, kita bisa lihat nih di Flickchat ya. Bisa dilihat nih di Flickchat kondisi dan permasalahan lanjut usia. Nih, ini permasalahan yang menyangkut masalah fisik ya. Jadi di sini permasalahan yang menyangkut masalah fisik pada lansia di sini ada nih. Biasanya masalah fisik itu yang terjadi itu apa saja sih? Siapa yang mau bacakan boleh? saya Bu. Ya, toh. Perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya itu perubahan suhu tubuh, gangguan gerakan, gangguan panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, pengetap, terus ada gangguan saluran kencing, gigi mulai goyah atau gagal, terus sama muncul penyakit Ya. Kepikun. Jadi pada lansia umurnya lah sekitar 70 tahun ke atas lah ya, otomatis pasti fisiknya bakalan mengalami seperti ini ya, pasti itu semuanya lah ya, pada lansia pasti akan seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang pada tubuh lansia itu ya, dari kepala nyampe ke ujung kaki kan ya, mengalami penurunan fungsi ya, otomatis dengan mengalami penurunan fungsi mata, mengalami penurunan otomatis jadi agak burem-burem gitu ya, seperti fungsi gerak mengalami penurunan, otomatis aduh mau jalannya sakit gitu ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa pada lansia nggak ada yang kuat ya,
Rata-rata lansia memang fisiknya lemah, jadi mengalami penurunan pada tubuh lansia itu sendiri ya. Ada fungsi jantung, fungsi segala macam. Otomatis efeknya seperti ini ya. Ini yang terjadi pada lansia, masalah fisik. Nah, sekarang nih kenapa? Nih permasalahan apa saja nih? Punten ya Ibu ya. Nah, jadi permasalahan apa aja nih yang terjadi? Nah, yang mengenai tentang psikososial atau dirinya atau dan hubungannya dengan orang lain. Psikososial ini psikis ya, psiko itu maksudnya kayak cemas-cemas nggak jelas gitu ya. Di sini nih ada yang mau bacain, silahkan siapa? Ini perubahan emosi. Nih ya, perubahan emosi, misalnya nih muncul depresi, cemas dan ketakutan disebabkan biasanya kenapa tuh ibu-ibu apa sih lansia tanpa alasan, kadang cemas, kadang ketakutan ya, disebabkan oleh perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Terus kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan, terus takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang, ya, agresif, marah-marah, menyerang, menendang pintu dan lain-lain. Perubahan sikap dan perilaku, misalnya cenderung diam di rumah, ya, kadang memang sering melamun gitu ya. Terus burung melamun ya. Terus di sini berorientasi pada masa lalu, kadang dia mikir lagi tuh masa lalu, masa jayanya, masa mudanya ya. Tiba-tiba kok saya sekarang seperti ini, seperti tidak berdaya gitu ya. Terus hubungan dengan tetangga kurang baik ya, rata-rata memang emosi kayak gitu. jadi memang emosi, kurang minat untuk apa ya, bergaul ya, kurang minat untuk bergaul nih. Jadi ini kondisi dan permasalahan lanjut usia yang berkaitan dengan psikososial atau dirinya dan hubungan dengan orang lain ini seperti ini ya Bu. Nah, punten ya nenek ya. Gimana nih saya? Nih, terus di sini nih ada kondisi dan permasalahan lanjut usia yang berhubungan dengan spiritual atau keagamaan ya. Jadi jarang beribadah ya, jadi tidak sabar dan kurang bersyukur, berpikir negatif dan lain-lain. Tidak tabah dalam menerima kondisi benuaannya karena harus memakai alat bantu. Kurang mau berbagi dengan orang lain ya, selalu menunjukkan super-opernya dan menganggap dirinya selalu benar. Jadi memang kadang pada lansia memang tingkat ibadahnya juga namanya lansia ya, memang rata-rata menurun lah ya. Mungkin karena pengaruh dari ingatnya juga ya, kepikunan, jadi otomatis ke tingkat ibadahnya juga berkurang. Cuma memang tidak semuanya sih Bu, ada yang memang lansia yang ini terjadi beneran ini ya. Jadi ada pada lansia yang umurnya mungkin ya di bawah 100 lah ya, 80-an lah ya, 80 ke atas. Entah saya mungkin karena memang masa mudanya itu tingkat keimanan dan ketakwaannya tinggi mungkin ya. Ketika dia lansia, dia dihabiskannya itu hanya untuk berzikir. Terus ya, sholatnya rajin, ngajinya rajin itu benar. Ada yang seperti itu lansia ya. Jadi tidak semua lansia itu tidak semua lansia itu maksudnya hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi seperti sholat yang menurun, tidak seperti itu. Ada yang memang tingkat religiusnya tinggi, ada yang masih seperti itu ya, tingkat keagamaannya seperti itu. Nah, Ibu, saya harap ya pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua ya, dan bisa menambah pengetahuan kita.
semua ya untuk lebih bisa menjaga nenek kita di rumah ya. Bisa memperlakukan nenek kita seperti apa mestinya ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.